From Paris with Love. Nama aku ini adalah Charlie Wax. Aku ini adalah seorang pembasmi kejahatan, pembela kebenaran, penerima cobaan yang terkadang tak luput dari segala kesalahan. Dalam ceritaku ini, nantinya aku akan bekerja sama dengan The Iris. Ini dia. Yang nantinya sekelumit ceritaku akan berfokus kepada kehidupan The Iris ini. Dan di sini aku akan menceritakan kisahku yang nantinya akan membasmi kejahatan, bela kebenaran, menerima cobaan yang tak luput. Maaf, kami ulangi. Dan di sini aku akan menceritakan kisahku dalam menggagalkan sebuah aktivitas yang berbau teroris, meskipun aku tak tahu bau teroris itu seperti apa. Di lain tempat sebelum munculnya aku, ini yang aku perkenalkan tadi, The Iris, melakukan aktivitas kesehariannya menjadi seorang agen duta besar yang selalu bertugas di dalam kandangnya. Maaf, kantornya maksud kami. Ia mempunyai seorang tunangan yang bernama Dek Carol. Yang sampai filmnya berakhir aku tak tahu pekerjaannya Dek Carol ini apa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di malam sebelum Dek Iris bertemu denganku, ia diberikan sebuah hadiah berupa cincin oleh Dek Carol. Dan ia pun menggunakannya setiap waktu. Sebuah telepon menyuruhnya untuk menjemputku di bandara. Karena aku sedang ditahan oleh pihak keamanan bandara karena membawa minuman kaleng dalam tasku. Baru tahu di bandara nggak boleh bawa minuman kaleng. Lanjutlah. Setelah berbincang-bincang dengan petugas bandara, akhirnya The Iris membawa paksa tasku yang menjadi penyebab aku tertahan di bandara. Di sini, si The Iris ini baru tahu kalau aku ini orangnya sedikit cerewet, humoris, dan selengean yang tidak mencerminkan sedikit pun kalau aku adalah utusan pemerintah. Lanjut. Dalam misi kali ini aku adalah bintang utamanya, karena memang aku sudah sangat berpengalaman di bidang membela kebenaran dan membasmi kejahatan ini. Sedangkan si The Iris ini, seperti penjelasanku sebelumnya, ia menjadi partnerku. Namun ia memiliki level experience yang sangat berbeda denganku, karena mungkin keseringan menghirup AC kantor dan jarang bertemu dengan terik matahari siang. Kalau diandaikan ke dalam game, tingkat tier dari si The Iris ini mungkin baru masuk ke level easy, sedangkan aku sudah sampai ke level expert, mungkin bisa dibilang demikian. Lanjut, aku mengajaknya ke sebuah restoran Chinese yang telah aku dapatkan kartu namanya sebelumnya. Sesaat setelah selesai makan, aku bertanya kepada seorang pelayan seraya menodongkan pistol ke kepalanya untuk memberi informasi mengenai si serbuk putih perangsang imajinasi atau dalam bahasa simpelnya sabu-sabu. The Iris yang sedang makan pun terkejut melihat tindakanku. Sebenarnya ini adalah misi kami untuk membongkar sebuah jaringan pengedar ganja yang dilakukan oleh orang Cina di negara Paris. Namun The Iris belum aku beritahu apapun. Akhirnya kami pun mendapat perlawanan dari pihak restoran. Gencatan senjata pun terjadi. Maka aku pun mulai beraksi. Nah, inilah aku yang sedang beraksi. Dan inilah The Iris saat aku beraksi. Kelihatan kan gimana noobnya The Iris ini, dan terkadang disinilah aku akhirnya merasa sedih. Ketika semua musuh tentu saja telah aku kalahkan, aku pun bertanya kembali kepada pelayan yang kami tanyai sebelumnya. Sambil memberikan isyarat melihat ke atas lantai 2, ia pun berkata, "Nggak tahu lah aku." Sombong amat. Sedikit saran bagi para penjahat, tentunya kalau bisa anak buahnya jangan yang seperti ini ya, karena tidak mempunyai loyalitas sama sekali dan sangat mudah terpengaruh tentunya. Lanjut, aku pun menembaki atap restoran dan benar saja terjadilah hujan sabu-sabu. Aku pun meminta The Iris untuk membawa sedikit barang bukti dan kami pun langsung pergi. Kami langsung bergegas masuk ke mobil. Kebetulan akulah yang berada di posisi pengemudi. Aku langsung menancap gas untuk menuju pintu belakang restoran. Tak lama menunggu pelayan tadi keluar dan berjalan menuju suatu tempat. Secara diam-diam, kami pun membuntuti dari belakang. Ia berjalan menuju sebuah tempat dan memasuki sebuah gedung. Saat sedang bersiap-siap memasuki gedung, aku memberi The Iris sebuah pistol agar ia pun terlihat keren sepertiku. Tiba-tiba saja di belakang kami datang sekumpulan orang yang katanya adalah sebuah geng yang ditakuti. The Iris pun langsung panik. Nah, di sini kelihatan nih noobnya si The Iris ini. Ia masih meragukan kemampuanku. Maka terjadilah pertarungan antara aku seorang diri melawan 6 orang yang terlihat tidak menakutkan sama sekali. Ya aku tunjukkanlah kemampuanku. Set, gedebuk-gedebuk. Nah, gitulah ya.
Mereka berenam pun langsung KO tanpa dapat menyentuhku sedikit pun. Deris pun ya tercengang lah. Kami pun segera memasuki gedung. Para penjaga pun aku kalahkan satu persatu. Di dalam kami menemukan beberapa orang sedang menonton pertunjukan anak-anak yang sedang menari. Kalau nggak salah apa ya sebutannya, lupa. Agar tidak ada keributan, kami pun masuk secara baik-baik dan langsung berbisik pada ketua pemimpin bandar sabu-sabu tersebut. Aku pun meminta sumber asal sabu-sabu yang mereka edarkan. Karena memikirkan di sana ada anak-anak dan terlihat ia juga tidak mau ada keributan, ia pun menuliskan sebuah nama. Segera kami berdua pun langsung meninggalkan tempat itu. Namun kami langsung dikejar oleh para penjaga yang datangnya telat. Mungkin narasinya memang demikian dibikin oleh si narator. Akhirnya kembali terjadi aksi tembak-menembak. Ya, aku tunjukkan lagi lah kemampuanku. Dan tentu saja kami yang menang seperti cerita yang telah disusun oleh si naratornya ya. Sebenarnya tujuan kami bukanlah tentang pengedaran ganja. Misi ini lebih kepada pengejaran kelompok teroris yang mencuci uangnya dengan mengedarkan obat-obatan terlarang. Selanjutnya aku mengajak Deris ke sebuah tempat prostitusi. Dari tempat itu kami akan memantau sebuah tempat yang dicurigai terjadi aktivitas teroris. Ia pun menyewakan seorang mbak-mbak untukku. Saat di dalam lift, kami malah bertemu dengan tunangannya si Deris, yaitu Dek Karol. Tentu saja Deris pun langsung panik. Saat masuk ke sebuah kamar, aku mengusir seorang pelanggan dengan mendorongkan pistol. Si Deris malah juga melakukan hal yang sama, namun ia mendorongkan pistolnya untuk merampas sebuah charger. Aku pun menyuruhnya untuk memantau sebuah tempat, sementara aku menggunakan mbak-mbak yang ia sewakan untukku sebelumnya, yang tentunya saja adegannya nggak ada. Kalaupun ada, nggak bakal aku kasih lihat juga guys. Pastilah aku sensor. Siapa juga yang mau dolar kuning? Setelah menyelesaikan urusanku dengan mbak-mbak tadi, akhirnya aku melihat dua orang yang sepertinya memiliki gerak-gerik seperti teroris. Maka kami berdua langsung mengikutinya hingga sampai di sebuah bangunan. Seketika sampai di dalam gedung, kami malah dibegal oleh sekelompok orang yang merampas perhiasan kami, termasuk cincin berharga Deris yang diberikan oleh Dek Karol di awal tadi. Lalu muncul seorang bandar yang membawa satu plastik kecil sabu-sabu. Aku pun mencicipinya dan meminta sekilo lagi padanya. Ia malah marah besar dan langsung menodongku. Ya, keluar lagi lah kemampuanku. Sehingga jadinya aku yang menodongnya. Deris langsung menjatuhkan sabu-sabu yang selalu ia bawa tadi untuk mengancam si bandar bahwa itu adalah barang bukti sabu-sabu yang ia jual supaya ia mau memberikan informasi mengenai aktivitas teroris di daerah itu. Melihat itu, semua teman-teman si bandar langsung pergi meninggalkannya seorang diri. Deris yang tak terima cincinnya diambil langsung memukuli si bandar dan mengambil cincinnya kembali. Si bandar yang ternyata bernama Rashid membawa kami masuk ke dalam sebuah kamar seorang pak tua, yang di bawahnya adalah kamar orang-orang yang diduga teroris. Setelah masuk ke dalam, aku pun memantaunya menggunakan kamera. Benar saja, di sana terlihat beberapa orang sedang merakit bom. Aku pun langsung beraksi. Aku langsung melompat masuk melalui jendela mereka dan membunuh semua orang yang kutemui. Tonton aja ya, capek gua jelasinnya. Namun beberapa dari mereka berhasil kabur. Kemudian aku jatuhkan sebuah bom tepat di atas mobil mereka yang mereka sedang berada di dalamnya, hingga mobil tersebut meledak berikut orang-orangnya. Dan di dalam sebuah kamar, aku menemukan foto-foto Deris terpajang di dinding kamar tersebut. Entah kemana arah hal ini selanjutnya, namun Deris pun juga heran dengan hal tersebut. Malamnya kami diundang oleh Dek Karol untuk makan malam. Setibanya aku dan Deris di sana, kami bertemu temannya Dek Karol yang bernama Nicole. Ini dia orangnya. Di sana kami berbincang-bincang. Saat aku menceritakan bahwa kami membunuh beberapa teroris, raut wajah mereka seketika berubah. Aku pun berpikir, ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi peduli amat lah, yang penting happy-happy dulu. Hari pun semakin larut malam dan kami terbawa suasana saat bercengkrama bersama-sama. Tiba-tiba handphone Nicole berbunyi dan ia menjawab seperti ini. Iya, halo. Maaf, Mas, di sini nggak ada yang namanya si Ros. Demikian katanya. Pikirnya itu adalah salah sambung. Maka inilah saatnya aku mengacaukan pesta. Aku langsung menembak kepala Nicole tanpa memberi aba-aba. Deris dan Dek Karol terkaget-kaget melihatku. Sebenarnya telepon tadi bukanlah salah sambung. Ros adalah kode panggilan dari timku.
Ternyata nomor telepon si Nicole tersimpan di semua handphone yang kami ambil dari para teroris yang telah kami bunuh sebelumnya, yang menandakan ia adalah teroris. Seperti kata pepatah, berteman dengan tukang sate, maka baumu juga akan seperti tukang sate. Berteman dengan teroris, maka lu pasti jadi teroris juga. Dan tentunya Dek Carol juga pasti adalah seorang teroris. Namun si Deris tidak percaya kepadaku. Oh alah, mau diselamatin malah nggak percaya, dasar beko. Maka aku buktikan kepadanya. Setelah ku cari-cari, sebuah penyadap aku temukan di atas corong lampu rumahnya, dan cincin pemberian Dek Carol yang selalu dibawa oleh Deris ternyata tertanam alat pelacak di dalamnya. Terbukti saat cincin tersebut aku dekatkan ke radio, maka sinyalnya akan terganggu. Tertangkap basah bahwa ia adalah teroris, Dek Carol langsung mengambil pistol yang ia sembunyikan di bawah meja dan menembak si Deris yang berada di hadapannya, seraya melarikan diri. Deris pun tertembak di bahu, namun tidak mengenai titik vitalnya. Aku segera mengejar Dek Carol tadi, dan ternyata si Dek Carol ini ternyata juga jago parkour guys. Hingga ia pun berhasil lolos. Paginya timku mulai menggeledah apartemennya si Deris, dan ternyata kami menemukan 17 mikrofon dan 5 kamera. 2 kamera terpasang di kamarnya Deris. Semoga aja video 19 detiknya Deris ini nggak tersebar ya. Di saat itu tiba-tiba telepon Deris berbunyi. Itu adalah telepon dari Dek Nicole yang menelpon dari telepon umum. Kami pun berusaha melacaknya. Hingga sampai teleponnya tertutup, kami masih belum menemukan lokasinya. Namun dengan kejeniusanku yang sangat tiada duanya, akhirnya dari suara latar lokasinya aku pun tahu ia mengarah ke sebuah bandara. Ternyata hari itu sebuah delegasi Amerika datang ke Paris. Hari ini adalah acara konferensi bantuan Amerika Serikat Afrika. Dari sana aku pun tahu, mereka sedang mengincar iring-iringan delegasi Amerika tersebut. Aku pun langsung pergi dengan seorang driver profesional dari timku. Ternyata benar, di tengah jalan kami menemukan sebuah kendaraan yang mencurigakan. Dan saat ia tahu kalau sedang dibuntuti, ia pun mulai melarikan diri. Setelah beberapa lama terjadi aksi kejar-mengejar, kami masih tidak dapat menangkapnya. Posisi kami semakin dekat dengan iringan delegasi Amerika. Aku pun berencana menembaknya dengan sebuah RPG, namun sangat susah membidiknya karena ia sangat lincah. Akhirnya kami berhenti di atas sebuah flyover untuk menembaknya. Dan sesaat sebelum ia menabrakkan mobilnya ke tengah iringan delegasi, aku pun menarik pelatuk RPG-ku. Dan akhirnya iringan itu berhasil kami selamatkan. Sementara itu, masih di apartemennya, Deris mencari petunjuk apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh tunangannya, yaitu Dek Carol. Di sana ia menemukan sebuah koran mengenai berita dari acara yang akan diadakan, dan sebuah gambar desain pakaian berwarna oranye. Di sana ia pun mengerti. Dek Carol akan menyusup ke dalam acara tersebut. Deris yang menyadari bahwa Dek Carol sedang mengincar acara konferensi AS Afrika tersebut, langsung menuju ke TKP acara dilakukan. Namun sesampainya di sana ia tidak dapat memasuki gedung karena kartu identitasnya telah dipakai sebelumnya. Dan tentu saja itu adalah kerjaan si Dek Carol yang melakukan penyamaran. Namun untungnya di sana ia bertemu dengan atasannya, sehingga ia diperbolehkan masuk. Saat ia memberitahu bahwa ada teroris yang sedang menyamar, atasannya antara percaya dan tidak. Akhirnya ia dilepaskan dan langsung mencari keberadaan tunangannya. Di dalam gedung ia melihat seseorang yang menggunakan baju oranye yang terlihat seperti gambar yang ditemukannya. Saat ia mengejar, ternyata ada banyak orang yang menggunakan kostum seperti demikian. Ia pun mencopet pistol seorang penjaga sehingga terjadi kepanikan. Di sana ia melihat sepatu yang serasa dikenalnya. Benar saja, itu adalah Dek Carol. Di saat Dek Carol membuka bajunya, terlihat sebuah rompi yang penuh dengan bom telah terpasang di badannya. Lalu terjadilah percakapan antara Deris dan Dek Carol yang dapat menyebabkan mual sekaligus muntah-muntah, dan lebih baik kita skip saja percakapannya. Hingga di akhir perdebatan, di saat Dek Carol mulai mengangkat tangannya untuk mengaktifkan bom, sebuah letusan tembakan dilakukan oleh Deris yang tepat mengenai kening Dek Carol hingga akhirnya ia meninggal di tempat. Maka demikian akhir dari perjalanan perjuanganku saat menumpas kejahatan membela kebenaran menerima cobaan yang dapat dijadikan pelajaran saat membina sebuah hubungan. Dan itulah kisahku yang akhirnya dapat menggagalkan sebuah rencana pengeboman yang dilakukan sebuah organisasi teroris. Dan inilah aku, orang-orang mengenalku dengan nama Charlie Wax.